Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na fi syudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tentunya ada banyak ayat atau paling minimal ada 2 ayat yang sangat masyhur yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Jangankan oleh para bapak, anak kecil pun mungkin sudah sangat kenal dengan ayat tersebut. Yang pertama tentunya surah Al-Baqarah ayat 183. Itu sudah sangat masyhur karena perintah untuk menunaikan ibadah saum. Yang kedua, ayat yang tidak kalah masyhur di bulan Ramadan yang sering kita dengar atau yang sering dibahas adalah surah Ali Imran ayat 133 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat tersebut tentunya sering juga kita bahas, sering kita dengar, karena tentunya juga berkaitan dengan Ramadan, yakni perintah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menyegerakan agar kita semua memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Karena kita tahu tentunya syahrul Ramadan, bulan Ramadan diantaranya disebut dengan syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Oleh karena itu ayat ini tentunya sering disampaikan untuk memotivasi kita agar kita semua menyegerakan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kalian untuk memohon ampunan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tentunya kita berupaya untuk bagaimana mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat ini tentunya ada yang sangat berkaitan. Di akhir ayat 133 itu adalah al-muttaqin.
Sehingga dalam ayat 134 diuraikan tentang kriteria al-muttaqin, kriteria orang-orang yang bertakwa, yang tentunya juga tadi menjadi tujuan kita, menjadi target kita di bulan Ramadan ini sebagai efek dari ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan, khususnya melaksanakan ibadah saum, la'allakum tattaqun, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah tadi. Maka kalau kita melihat kriteria takwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, kita bisa menjelaskan di situ dari mulai alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tentunya ada banyak kriteria seorang takwa. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan tentang satu saja kriteria takwa kaitannya dengan saum yang kita tunaikan hari ini, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ramadan juga tentunya diharapkan bagaimana kita berusaha untuk menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dari syahwat, menahan hawa nafsu dari makan, dari minum dan lain sebagainya. Wal kadhiminal ghaidha, termasuk tentunya menahan hawa nafsu dari bagaimana interaksi kita baik di rumah, di masyarakat dengan tetangga, ataupun mungkin bisa jadi di kampus. Interaksi kita dengan mahasiswa, interaksi kita dengan sesama dosen, interaksi kita dengan rekan kerja, interaksi dengan atasan, interaksi dengan bawahan. Di situ tentunya akan diuji dengan wal kadhiminal ghaidha. Mampukah kita ketika kita berinteraksi itu, mampukah kita untuk menahan hawa nafsu? Karena mungkin bisa jadi ketika kita melakukan interaksi di rumah dengan istri kita, di rumah dengan suami, di rumah dengan anak, dengan tetangga, atau di kampus dengan mahasiswa dan lain sebagainya, bisa jadi ada banyak hal yang mungkin akan mengakibatkan kemarahan yang muncul pada diri kita. Maka di situ kita diuji wal kadhiminal ghaidha. Kita diuji bagaimana mampukah kita untuk menahan hawa nafsu. Sebab tentunya kemudian kalau dengan interaksi yang kita lakukan, lantas kemudian kita tidak mampu menahan hawa nafsu ketika ada persoalan yang mengakibatkan kemarahan pada diri kita, maka akan lebih jauh kemudian bisa jadi akan muncul dalam diri kita itu adalah dendam. Tidak selesai pada saat marah itu saja, tapi mungkin bisa jadi berkelanjutan. Kalau marah mungkin dari aspek psikologis wajar. Setiap manusia pasti akan ada kecenderungan untuk marah. Tidak ada yang tidak bisa marah. Semuanya pasti akan memiliki rasa marah. Bisa marah. Marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada mahasiswa, dan seterusnya. Tidak ada yang lepas dari marah. Hanya persoalannya adalah bagaimana kemudian kita mengelola marah tersebut. Mampukah kita menahan marah tersebut atau tidak? Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan laisa syadidu bisur'ah innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah seorang yang kuat itu yang pandai dalam bergulatnya, dalam bela dirinya, tapi yang kuat itu adalah yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Hadis ini tentunya untuk menjelaskan bagaimana setiap orang itu, setiap individu itu memiliki marah. Kita tentunya bisa merasakan bagaimana kepada seorang anak yang mungkin ketika kita kesal terhadap anak kita, akhirnya kita memarahi anak kita. Walaupun mungkin bisa jadi
marah kita kepada seorang anak itu adalah dengan maksud ta'diban, dengan maksud mendidik. Demikian juga kepada mahasiswa mungkin di kampus. Tidak sedikit ada di antara kita yang karena kesal dengan mahasiswa, janjian jam 7 datang jam 8, itu harus menyelesaikan tugas hari Senin, dikirimkan hari Rabu. Biasanya ada muncul sikap marah pada diri kita. Kenapa mahasiswa kita ini gitu? Guru juga terhadap siswanya, peserta didiknya bisa jadi muncul marah. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kita marah. Hanya persoalannya bagaimana kemudian kalau marah itu kemudian dilanjutkan dengan dendam. Ada kelanjutannya dengan dendam. Kalau marah hanya pada saat itu saja dengan maksud tadi takdiban, dengan maksud untuk memberikan pelajaran, itu tentunya baik, karena kita berusaha untuk memperbaiki anak kita, memperbaiki istri kita, memperbaiki mahasiswa kita dan seterusnya. Tapi yang repot itu kalau kemudian dilanjutkan dengan dendam, tidak selesai sampai di situ tapi kemudian berkelanjutan. Karena pengalaman saya di kampus yang lain, ada dosen yang dendam kepada mahasiswa gara-gara persoalan yang sepele mungkin. Kalau menurut mahasiswa, kebetulan mahasiswa S3 gitu kan, biasanya ada persoalan dengan dosennya, sampai dosen itu mengatakan, saya sangat marah kepada mahasiswa itu, lihat saja nanti kalau dia sampai lulus di kampus ini maka akan ada hal yang lain yang diminta pertanggungjawaban. Sampai seperti itu. Itu di kampus lain tentunya, mudah-mudahan di kampus ini tidak. Tapi terjadi seperti itu. Mungkin bisa jadi di rumah juga ada seperti itu. Ada orang tua yang dendam kepada anaknya, mungkin bisa jadi. Atau sebaliknya, ada anak yang marah kemudian dendam kepada orang tuanya. Data di KPAI, Komisi Perlindungan Anak itu di setiap daerah, terakhir beberapa bulan yang lalu itu saya baca di media, ada di KPAI Tasikmalaya itu menguraikan, di antara yang harus dilindungi oleh KPAI itu diantaranya ini, persoalan ketika orang tua marah kepada anaknya kemudian anaknya dendam, sampai dendam kepada orang tuanya, itu yang menjadi persoalan yang repot. Ketika dendam yang terus saja berkelanjutan, maka ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47 di muqaddimah tadi, saya menyampaikan ayat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 47, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, dan kami cabut dari hati-hati mereka itu min ghillin, dari dendam, ikhwanan dengan persaudaraan. Artinya di situ berarti ada dalam diri kita itu, dalam hati kita itu ada dendam. Efek dari marah itu kemudian dendam terus saja. Maka kemudian kalau dalam ayat sebelumnya Allah mengangkat, Allah mencabut dalam hati manusia, dalam diri kita itu. Tapi itu ketika Allah menjelaskan ahlus surga. Karena dalam ayat sebelumnya, ayat 45-nya Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Maka ayat 47-nya Allah menegaskan, wa naza'na ma fi sudurihim min azin wa naza'na ma fi sudurihim min azin ikhwanan. Kami cabut dalam hati mereka itu dendam dengan persaudaraan. Yang Allah gambarkan itu ahli surga. Sehingga wajar kalau kemudian kita mendapatkan bayangan, gambaran bahwa di ahli surga itu damai, tidak ada marah, tidak ada dendam. Ini tentunya memberikan pelajaran kepada kita semua, bagaimana kriteria, bagaimana karakter, bagaimana ciri, bagaimana sifat ahli surga juga bisa kita tanamkan di dunia ini, agar kita dalam keseharian kita tentunya untuk meminimalisir agar marah itu bisa kita jaga, tidak dilanjutkan dengan dendam,
tidak terus-menerus, tapi kita cabut dendam kepada siapapun, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada mahasiswa kita, kepada rekan kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita bersihkan, tidak ada dendam, sehingga yang muncul adalah ikhwanan, persaudaraan. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 47 tersebut, sehingga kemudian kalau secara kompleks secara umum kemudian Profesor Dadang Kahmat tadi menulis dalam Republika, dia katakan saum dan ukhuwah kebangsaan dimulai dari ukhuwah yang dijalin dari individu-individu kemudian melahirkan ukhuwah kebangsaan. Itulah tentunya yang menjadikan harapan kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, tentunya umumnya di bulan-bulan berikutnya. Para Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan tazkirah kepada kita semua agar efek bulan Ramadan ini tentunya memberikan efek positif bagi kita semua, khususnya dalam wal kadhiminal ghaidha, dalam menahan hawa nafsu, dalam menghilangkan dendam, mencabut dendam dalam diri kita semua kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong pada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengislahkan, memperbaiki hubungan kita dengan yang lainnya, sehingga benar-benar terbangun ukhuwah Islamiyah pada diri kita semua, khususnya di kampus ini. Tentunya kita berharap semoga bisa terwujud, bisa tercapai apa yang kita harapkan tersebut. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.